Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan kita di Sakira, santai bersama Kementerian Agama Kabupaten Pamekasan. Telah hadir di sebelah saya ini Ibu Ketua Dharma Wanita Kantor Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur, Ibu Dr. Zulfatur Mufidah Malam MPDI. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Bu? Alhamdulillah, meskipun kurang sehat tapi baik. Ya, alhamdulillah Ibu ya. Sebelum mungkin berbincang lebih jauh tentang peranan Dharma Wanita Kementerian Agama dalam ikut serta menanggulangi stunting, mungkin bisa diceritakan ke kita nih Bu, semua ke pemirsa, kegiatannya selain sebagai ketua DWP Kantor Kemenak Jatim itu apa Ibu? Tentunya selain DWP, kegiatan utamanya juga ngajar ya. Saya dosen di Ungkafa. Di sana di Pascasarjana Ungkafa, kemudian juga di IAI Komarudin, Institut yang sekarang sudah menjadi UKI, Universitas Komarudin. Kemudian aktif di PW Fataya, Jawa Timur, tergabung di teman-teman ibu-ibu muslimat PW Muslimat Jatim juga, termasuk juga di PPRK, Majelis Ulama Indonesia Jawa Timur. Dan dia banyak kegiatan ekstra mungkin yang sifatnya adalah sosial seperti itu. Di BKUW juga. Jadi di BKUW itu di bidang 4 hukum dan HAM. Berarti banyak sekali Bu ya kegiatannya selain menjadi ketua DWP ini Bu ya. Bismillah, seperti itu. Semuanya di Surabaya atau ada yang di luar kota Ibu? Semuanya di Surabaya. Alhamdulillah. Ini Bu kembali ke tema Bu ya. Ini kan pemerintah saat ini nih lagi menggembar-gemborkan masalah penanggulangan stunting Ibu. Oke. Padahal di masyarakat itu ada yang belum paham apa sih sebenarnya stunting itu Ibu. Oke, kalau kita ambil dari definisi WHO, stunting itu adalah sebuah gangguan pertumbuhan atau juga perkembangan anak akibat kekurangan gizi yang kronis atau infeksi yang berulang, sehingga bisa dilihat salah satu indikasinya adalah kurangnya panjang atau tinggi badan balita di bawah standar. Jadi kalau standar WHO itu ada yang disebut dengan -2 sampai dengan 3 SD ya. Di situ ada standar. Dan itu yang tahu kalau kita memang rajin untuk ke posyandu, rajin untuk mengetahui bagaimana ukuran berapa usia balita kita atau anak kita dan berapa standar berat badan dan tinggi badan atau panjangnya. Kira-kira seperti itu. Seperti itu Bu ya, namanya Iya. stunting. Iya. Sebenarnya apa sih penyebab stunting itu Bu? Kalau dilihat mungkin banyak hal ya. Kalau tadi dari definisinya sudah kekurangan gizi kronis, jadi dominannya adalah karena mereka kurang gizi. Kekurangan gizi ini mungkin penyebabnya bisa jadi karena minimnya pengetahuan orang tua atau salah pola asuh, atau juga karena berbagai istilahnya ada sosiokultur atau sisi ekonomi itu juga terpengaruh. Misalnya kalau keluarganya itu adalah standarnya tidak bisa memenuhi kebutuhan keluarga, minimal 2 kali makan sehari dengan komposisi yang lengkap, maka karena tadi secara berulang terus menerus akhirnya kemudian terjadilah yang disebut dengan stunting. Jadi mungkin juga stunting ini data dari DP3AK Jatim, diantaranya analisisnya itu juga karena pernikahan anak. Oh seperti itu Bu ya. Salah satunya juga menjadi penyebab karena pernikahan anak yang belum cukup umur, maka dia juga ada salah satu penyebabnya juga mungkin karena secara mental dan fisik dia belum siap untuk merawat bayi, bisa jadi. Oh, salah satunya juga itu Bu ya. Iya. Belum cukup umur pas menikah, pas punya bayi, Iya. bisa menyebabkan stunting juga. Iya betul, karena
terutama kondisi-kondisi masyarakat tertentu yang masih dengan tradisi kawin muda dengan dispensasi nikah, padahal anak-anak itu belum cukup rahimnya untuk perkembangan bayi. Bisa jadi karena dia belum sampai usia 19 atau 20. Kalau kemarin di BKKBN sudah memberikan bagaimana standar ya di Dinas Kesehatan untuk anak-anak ini agar bisa yaitu paham tentang anak, paham tentang atau kesediaan rahim juga, termasuk kesiapan fisik dan mental juga menjadi salah satu pemicu adanya stunting. Akibat dari stunting itu seperti apa sih? Kalau dilihat dampaknya, satu dari sisi kesehatan, anak-anak yang stunting tentunya mengalami gangguan pertumbuhan. Nah, pertumbuhan itu bisa fisik dan mental ya. Jadi kalau fisik berat badan turun, maka ketahanan tubuh anak itu juga turun, rentan terkena penyakit. Kemudian secara mental, maka dia nanti tidak ada kesiapan untuk bagaimana anak-anak ini tumbuh menjadi anak-anak yang hebat, memiliki intelijensia di masa-masa golden age, di masa emas. Karena dia terpengaruh, terkendala, sering sakit-sakitan. Maka yang jelas secara kesehatan ini berpengaruh, bahkan sampai ke metabolismenya. Bisa jadi nanti dia tumbuh rentan kena penyakit-penyakit tidak menular yang diabetes, kemudian ada darah tinggi kronis, obesitas, itu juga termasuk nanti dampaknya yang anak ini ketika tumbuh besar tidak bisa mengontrol tubuh dan fisiknya dengan baik. Jadi perkembangannya terhambat. Terus dari sisi ekonomi, kalau itu bicara ke kesehatan, di sisi lain ekonomi. Apabila generasi-generasi kita ke depan tidak siap, maka secara ekonomi banyak pengeluaran yang harus dikeluarkan untuk menjadikan mereka menjadi sehat. Jadi kan misal ada penyakit jantung, maka dia harus konsultasi dan biayanya cukup banyak. Misal dia punya permasalahan kesehatan, jadi dia akan menjadi tanggungan keluarga lebih besar, biaya hidupnya lebih besar lagi, seperti itu. Terus bagaimana cara mencegah stunting itu, Bu? Bicara tentang mencegah stunting ini, kita harus bersama-sama ya. Artinya paling tidak anak-anak itu dimulai dari masa remaja. Anak-anak masa remaja di usia sekolah, SMP, SMA, ini harus mendapatkan asupan vitamin penambah darah ya. Kemudian dipastikan kalau mereka ini tidak anemia. Jadi anak-anak kita itu dipastikan bukan anak-anak yang kekurangan apa istilahnya ini anemia. Pada saat sebelum menikah, maka dia harus punya pengetahuan tentang bagaimanakah menikah dan persiapannya memiliki bayi. Nah, itu mungkin di situ kita akan lebih kepada mengedukasi mereka. Pada saat hamil, maka bagaimana ibu-ibu usia hamil ini dipastikan ada asam folatnya tercukupi, kemudian yodiumnya tercukupi, zat besinya tercukupi untuk mencegah bayi stunting. Itu sudah dimulai dari saat kehamilan. Kemudian setelah lahir, terutama masalah 1000 HPL ya, hari kelahiran pertama ya. Ini maka dipastikan anak-anak itu mendapatkan ASI eksklusif, kemudian nutrisi gizinya ini adalah bisa dipenuhi dengan baik. Jadi ini bagaimana? Maka semuanya harus bisa tahu tentang kapan tahapan-tahapan untuk menyiapkan ibu dan bayi ini sehat, seperti itu. Mencegah stunting berarti kan harus memenuhi gizinya gitu, Bu. Iya, betul. Kalau untuk orang yang tidak punya untuk makan saya sulit itu bagaimana, Bu, kira-kira? Nah, tentunya pemerintah memperhatikan betul mulai dari puskesmas, posyandu, dari mulai desa ya, dari mulai paling akar rumput yang paling bawah. Biasanya kita seringkali mengoptimalisasi kader-kader posyandu. Nah, biasanya mereka itu 1 bulan sekali mengadakan, istilahnya adalah ada nutrisi penyuluhan baik ibu hamil, balita dan lain sebagainya. Nah, itulah yang perlu untuk ditekankan di sana.
Artinya apa? Bahwa bersama-sama dengan lingkungan, termasuk nanti kita juga harus ikut untuk memperhatikan lingkungan sekitar kita, tetangga kita, keluarga kita, seperti itu. Kalau ada yang kekurangan, maka bagaimana kita menjadi anggota masyarakat untuk bisa menangani ini bersama-sama. Berarti untuk yang tidak punya tidak perlu khawatir. Enggak usah ya, khawatir. Soalnya masih ada usahanya dari pemerintah sekaligus dari lingkungan sekitarnya yang seperti posyandu gitu Bu ya. Ya tanggung jawab kita bersama lah, istilahnya begitu. Jadi masyarakat ini sehat itu tanggung jawab kita bersama untuk membentuk generasi yang malnutrisi istilahnya, atau mungkin yang stunting. Maka perlu kepedulian semuanya. Tidak hanya kita melulu di posyandu atau di Dinkes, maka kita sebagai anggota Dharma Wanita juga harus ikut serta untuk mengawal adanya anak-anak generasi yang hebat berkualitas ini bersama-sama. Gitu Bu ya. Berarti seperti itu mungkin contohnya peranan Dharma Wanita Kementerian Agama dalam ikut menanggulangi stunting Bu ya. Oke, jadi Dharma Wanita Persatuan itu kita memiliki yang disebut dengan roadmap, memiliki grassroots seperti apa, program seperti apa. Nah itu sudah ditetapkan secara nasional. Artinya keikutsertaan Dharma Wanita untuk mensukseskan tujuan pembangunan berkelanjutan TPB yang dicanangkan oleh Pak Jokowi, terutama masalah yang sudah ditetapkan di TPB atau SDGs ya, Sustainable Development Goals, itu ada poin 2 yang mana di situ adalah nol kelaparan. Nah, Pak Jokowi ini programnya adalah 14% penurunan angka stunting misalnya seperti itu. Nah, ini melibatkan semuanya, termasuk Dharma Wanita ini memiliki peran untuk itu. Jadi menjadi anggota Dharma Wanita ini juga bagaimana bersinergi dan berkolaborasi dengan instansi terkait, dengan lingkungan masyarakat terkait, harus betul-betul bisa membaca fenomenologi yang ada di masyarakat. Jadi misalnya, oh ini daerah ini kok banyak stuntingnya, maka kita harus terpanggil untuk bersama-sama segera menyelesaikan agar menurunkan atau di angka 0 bersama-sama. Nah ini tugas ibu-ibu Dharma Wanita, karena memang sudah menjadi roadmapnya, ada yang disebut dengan strategi nasionalnya, sudah ada di situ semuanya. Berarti sudah ada programnya Bu ya untuk Dharma Wanita Persatuan ini. Iya, ya? harus di breakdown di program kerja agar bisa dilaksanakan. Jadi bukan hanya sekedar kegiatannya itu melulu gitu loh. Jadi yang tanggap kepada lingkungan, kemudian responsif terhadap problematika di masyarakat setempat. Ini di daerah Pamekasan, problematikanya gimana? Pernikahan dininya gimana? Apakah masih ada pernikahan anak-anak di bawah umur, angkanya di mana, di titik mana? Stuntingnya bagaimana? Nah, seperti itu. Maka bersama-sama dengan pemerintahan Pemda setempat, maka Ibu PKK dan juga Dharma Wanita harus sinergi dan berkolaborasi untuk bersama-sama menangani masalah itu. Seperti itu. Mungkin pesan dari Ibu Ketua bagi ibu-ibu Dharma Wanita Kemenak ini agar anak-anak mereka dan lingkungan sekitarnya tidak mengalami stunting, Bu. Oke. Kembali ke peran Dharma Wanita, saya sering katakan bahwa peran Dharma Wanita itu ada peran domestik dan peran publik. Peran domestiknya adalah kita pastikan bahwa lingkungan kita, keluarga kita, kalau ditarik dengan stunting, maka pastikan bahwa lingkungan kita gizinya terpenuhi, nutrisinya terpenuhi, tidak malnutrisi, tidak stunting. Keluarga besar anggota DWP Kemenak harus memantau, yang punya balita, nenek-nenek atau semuanya yang ada di lingkungan, istri-istri karyawan yang menyusui, dibantu untuk apakah mereka betul-betul sudah melakukan ASI eksklusif. Itu adalah ibu-ibu bisanya, nggak mungkin bapak-bapak perhatikan itu. Nah ini setelah lingkungan kita itu selesai, semuanya terpenuhi gizi dan lain sebagainya, lingkungan masyarakat kita, di RT kita, RW kita, kemudian di lingkungan desa kita. Kalau di Dharma Wanita juga ada penyuluh agama. Nah ini juga harus dibawa kerjasama
Karena penyuluh kita, penyuluh agama itu mereka yang dekat dengan masyarakat. Jadi penyuluhan itu bukan hanya penyuluhan agama, penyuluhan kesehatan, penyuluhan tentang ya termasuk stunting, bagaimana cara untuk asupan gizi anak-anak itu dibantu bersama-sama dengan puskesmas setempat. Nah ini kalau kita bersama-sama, fa insya Allah seperti yang dilakukan di Pamekasan, yang hari ini mungkin perkembangan terbarunya angka stuntingnya bisa diturunkan. Jadi kalau kita bekerja bersama-sama itu insya Allah bisa mengatasi semuanya dengan baik, dan kolaborasi dan sinergi itu harus baik internal maupun eksternal. Kira-kira seperti itu Mbak Ika. Iya. Oke. Terima kasih banyak Bu. Mungkin sudah masyarakat ini menjadi lebih jelas ini karena dari penjelasan Ibu tadi tentang stunting, penyebab stunting itu apa, akibat dari stunting itu apa, dan cara mencegahnya itu bagaimana, juga peranan di DWP itu ke masyarakat untuk mencegah stunting. Saya rasa sudah cukup panjang lebar ini Bu ya yang diterangkan sama Tapi Ibu. tidak cukup dengan media podcast. Masyarakat kita semua lihat podcast nggak? Maka perlu juga sosialisasi sampai ke akar rumput. Tidak semua masyarakat itu bisa menangkap informasi ini melalui podcast. Sebagian masyarakat di pelosok mungkin di struktur masyarakat tertentu nggak kenal apa itu podcast, apa itu internet. Nah inilah yang kemudian nanti perlu juga sosialisasi sampai ke grassroots, akar rumput. Yaitu tadi nanti Bu Ketua DWP Pamekasan koordinasi dengan penyuluh, koordinasi dengan PKK setempat agar informasinya bisa sampai ke masyarakat secara luas. Gitu Mbak Ika. Gitu. Sekian jumpa kita kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Sakera.